Kita sering lupa ya soal kerangka luar biasa yang menopang kita setiap hari. Itu namanya sistem muskuloskeletal. Dia ini pahlawan tanpa tanda jasa yang bikin kita bisa gerak, kerja, dan ya hidup. Nah, sekarang kita akan bedah tuntas cara kerjanya dan gimana caranya biar dia tetap prima. Gampangnya gini deh, sistem ini tuh kerangka vital buat tubuh kita. Tulang kasih kita struktur, otot yang gerakin, dan sendi bikin kita fleksibel. Bisa dibilang ini arsitektur internal yang bikin kita bisa tegak dan aktif seharian. Tapi gimana kalau sistem super canggih ini mulai error? Nah, dampaknya bisa serius banget loh. Dari yang cuma rasa nggak nyaman dikit, sampai cedera yang bisa mengubah hidup. Yuk, kita mulai lihat beberapa gangguan yang paling umum terjadi. Oke, kita mulai dari yang paling bikin kaget, cedera akut. Ini adalah masalah yang kejadiannya tiba-tiba, seringkali dramatis, dan biasanya sih gara-gara benturan atau kecelakaan. Patah tulang. Kita semua pasti pernah dengar kan? Penyebabnya bisa macam-macam. Mulai dari trauma langsung kayak jatuh, atau bahkan karena kondisi medis kayak osteoporosis yang bikin tulang kita jadi lebih rapuh. Nah, yang menarik, patah tulang itu nggak semuanya sama. Lihat deh, ada yang lurus melintang, itu namanya transversal. Ada juga yang modelnya spiral, biasanya karena ada gaya memutar. Dan yang paling serius, fraktur terbuka, di mana tulangnya sampai nembus kulit. Wah, ini resiko infeksinya tinggi banget. Proses penyembuhannya itu kayak sebuah perjalanan, nggak instan. Dimulai dengan imobilisasi, biasanya pakai gips biar tulangnya nggak gerak-gerak. Terus atasi nyeri dan bengkak. Kalau parah banget, mungkin perlu operasi. Nah, setelah itu, rehabilitasi jadi kunci utama, biar fungsinya bisa kembali normal. Beda lagi sama dislokasi. Kalau fraktur itu masalahnya di tulang, dislokasi ini masalahnya di sendi. Bayangin deh, engsel pintu yang copot. Nah, kira-kira kayak gitu yang terjadi di sendi kita. Rasanya sakit banget dan bisa merusak jaringan di sekitarnya. Kalau sampai kejadian dislokasi, ingat aja RICE buat pertolongan pertama. Tapi ini yang paling penting, jangan pernah coba-coba balikin sendinya sendiri ya. Serahin ke dokter atau tenaga medis profesional biar nggak malah makin parah. Oke, dari cedera yang tiba-tiba, sekarang kita geser ke kondisi kronis yang datangnya pelan-pelan seiring waktu. Kita akan fokus ke jenis radang sendi alias artritis yang paling umum. Coba lihat gambar ini. Ini gambaran yang pas banget buat osteoartritis. Ini bukan soal tulang yang patah, tapi soal bantalannya, tulang rawannya yang makin menipis. Akhirnya, tulang ketemu tulang, bergesekan, dan itulah yang bikin sakit dan meradang. Terus gimana cara kita tahu? Biasanya tubuh kita ngasih sinyal-sinyal kok. Mungkin ada bunyi krek tas jongkok, atau sendi terasa bengkak dan gak nyaman setelah beraktivitas. Benjolan di jari-jari juga bisa jadi tanda. Ini semua hal yang perlu kita waspadai. Ada beberapa faktor yang bisa ningkatin risikonya. Usia dan jenis kelamin memang berpengaruh. Tapi berat badan berlebih, itu faktor yang besar banget. Kenapa? Karena itu ngasih tekanan ekstra ke sendi, terutama lutut dan pinggul. Cedera lama juga bisa datang kembali menghantui di kemudian hari. Ternyata, osteoartritis itu nggak sendirian. Dia punya keluarga lain yang sering banget bikin salah paham. Yuk kenalan sama dua kerabatnya, gout dan artritis reumatoid. Nah, kalau gout atau yang sering kita sebut asam urat, ini ceritanya beda lagi. Ini terjadi karena ada penumpukan kristal tajam di sendi. Rasanya tuh kayak ada pecahan kaca di dalamnya. Pemicunya seringkali dari makanan kita, terutama yang tinggi purin, seperti jeroan atau seafood. Dan yang ini, artritis reumatoid atau RA. Di sini musuhnya datang dari dalam. Sistem imun kita yang harusnya melindungi, malah salah target dan nyerang lapisan sendi kita sendiri. Ini kondisi sistemik, artinya bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Biar nggak bingung, tabel ini ngebantu banget buat bedain keduanya. Lihat deh, penyebab utamanya aja udah beda jauh. Kristal asam urat buat gout dan serangan autoimun buat RA. Makanya, cara pencegahannya pun beda. Kalau gout, kuncinya di diet. Kalau RA, gaya hidup kayak berhenti merokok, itu jauh lebih penting. Oke, kita udah bahas macam-macam masalahnya. Dari yang dadakan sampai yang perlahan. Sekarang, bagian yang paling penting. Solusinya apa? Karena pengetahuan itu paling berguna kalau bisa kita terapkan kan? Jadi gimana caranya kita melindungi kerangka tubuh kita ini buat jangka panjang? Ini dia kuncinya nomor 1. Jaga berat badan yang sehat. Ini bukan cuma soal penampilan ya. Faktanya, setiap 1 kilogram kelebihan berat badan, itu bisa nambah beban sampai 4 kilogram di lutut kita pas jalan. Coba bayangin dampaknya kalau bertahun-tahun. Terus jangan lupa, bergerak itu obat. Olahraga bukan cuma bikin sendi kita terlumasi, tapi juga membangun otot yang fungsinya kayak peredam kejut alami. Dan jangan pernah sepelekan peregangan simpel, apalagi kalau kerjaan Anda banyak duduk.
Dan yang terakhir, pilihan-pilihan kecil setiap hari itu ngaruh banget loh. Makanan yang Anda pilih bisa memicu gout, kebiasaan merokok bisa memperburuk RA, bahkan sesederhana minum air yang cukup itu bisa bikin perbedaan besar. Kutipan ini, wah kena banget ya. Ini bukan cuma soal pegal atau nyeri sesekali. Ini soal kemampuan kita buat hidup secara penuh, buat bergerak bebas, buat fungsi optimal. Kesehatan muskuloskeletal itu fondasi kualitas hidup kita. Jadi, sebelum kita selesai, saya mau Anda coba pikirkan ini. Apa satu perubahan kecil yang bisa Anda lakukan mulai hari ini? Mungkin cuma jalan kaki sore ini, atau memilih minum air putih daripada minuman manis, atau bahkan sekarang juga berdiri dan lakukan peregangan sedikit. Pilihannya ada di tangan Anda.